Allahu Akbar, 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 kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa azizdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur, muqaddiril aqdar, mulijin nahar fil lail wa mulijil laili fil nahar, tabsiratan wa dhikra liulil basairi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi' fil mashhad, nabiyyun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad manba'il anwar al-habibil mukhtar wa ali baitil abrar wa sahabatil akhyar, salatan tahfaduna biha min syarril asrar wa kaidil fujjar wa fitanil laili wan nahar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, bi anna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'idin, a'idat, para tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah mendapatkan kesempatan sekali lagi bertemu dengan satu hari yang mulia, satu hari yang agung, satu hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan, hari di mana sentuhan cahaya matahari menyentuh tubuh kita dengan lembut, bagaimana hembusan angin pagi saat ini menyentuh wajah dan hati kita dengan damai. Yang ini merupakan hari kebahagiaan dan hari kemenangan kita yang 14 setengah abad yang silam disebut oleh Rasul Muhammad SAW dalam hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari wal Muslim, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bisawmih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, kata Rasulullah. Kebahagiaan yang pertama ketika mereka sudah berhasil menempuh perjuangan selama 1 bulan lamanya berpuasa, kemudian diberi oleh Allah Yaumul Fitr, maka dia bahagia, bersukacita dengan hari fitrah tersebut. Dan yang kedua, yang merupakan hakikat kebahagiaan itu sendiri adalah inda liqa'i rabbih, ketika telah bertemu dengan Tuhan mereka, bisaumihi, dengan puasanya, maka mereka sangat berbahagia, mereka sangat bersukacita, dan mereka akan betul-betul menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para aidin, aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hari ini juga disertai dengan rasa duka yang sangat dalam di hati kita ketika terbenam matahari, tepatnya tanggal 30 Ramadan
gegap gempita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini membangkitkan jiwa kita, membuat hati kita merasa sangat sedih, susah. Kenapa? Baru kemarin Ramadan datang, kali ini Ramadan sudah berpamitan meninggalkan kita. Terkenang, terbayang orang-orang yang dahulu pernah hidup bersama kita, orang tua kita yang dulu pernah sholat bersama kita, suami kita, istri kita, atau orang-orang yang kita cintai yang dahulu pernah hadir di mushola Ar-Rahman ini, yang saat ini sudah tidak lagi bersama kita. Kita doakan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa duka yang bercampur dengan bahagia ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan kecuali kalau kita menyebut kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu keagungan hari ini disebut oleh Imam At-Tabrani dalam hadisnya bahwa idza kana yaumu idil fitri habatatil malaikatu ilal ardi fi kulli baladin, bahwasanya ketika tiba hari raya Idul Fitri, habatatil malaika, turunlah malaikat-malaikat Allah ke muka bumi, yang mereka semuanya berdiri di depan rumah kita, di jalan-jalan yang kita akan melaluinya, dan mereka yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u man khalaqallah illa al-jinni wal insi. Mereka menyeru, menyebut nama kita, memanggil kita, yang semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Maka rasakanlah panggilan para malaikat itu saat ini, sehingga binatang-binatang yang lain tidak ada yang bersuara karena mendengar suara para malaikat. Kita tidak mendengar kicau burung, kita tidak mendengar ayam berkokok, tidak mendengar kambing mengembek. Kenapa? Mereka mendengar suara malaikat yang menyebut nama kita dan memanggil kita. Apa kata para malaikat? Ya ummatu Muhammad, ukhruju ila rabbin karim yuqtil jazil wa yaghfirudz dzambil azim. Wahai umat Rasulullah SAW, keluarlah kalian semua dari rumah-rumah kalian menuju Tuhan kalian yang maha karim dan yang maha agung, yang akan memberikan anugerah yang sangat besar kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa'idha barazu ila masallahum, ketika mereka umat Nabi Muhammad sudah keluar meninggalkan rumah-rumah mereka menuju kepada musalla tempat mereka akan melaksanakan sholat, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah pun berfirman, lihatlah dan dengarkan baik-baik bagaimana kebersamaan kita diperbincangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alamul malakut, di alam yang sangat agung dan mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya malaikati ma jazaa'ul ajir idza amila amala. Wahai malaikat-malaikatku, bagaimana pendapat kalian, kata Allah, tentang majlis di mushola Ar-Rahman itu yang mereka keluar karena aku. Mereka sudah berpuasa sebulan penuh, mereka melakukan qiyam sholat tarawih, dan ketika mereka sudah mengamalkannya, mereka minta balasan. Bagaimana pendapat engkau, kata Allah? Fayaqulun, para malaikat menjawab, ilahana wa sayyidana tuwaffiyahu ajrahu. Apa kata para malaikat? Ya Allah, duhai Tuhan kami, duhai sanjungan kami, sudah pasti akan engkau berikan kepada mereka balasan yang sangat mulia. Maka Allah pun berfirman, ushidukum anni qad ja'altu sawabakum min siyamihi wa qiyamihi ridha'i wa maghfirati. Aku jadikan engkau saksi, saksikan wahai para malaikat, pahalaku untuk mereka umat Nabi Muhammad yang sudah berpuasa, yang sudah melaksanakan tarawih, ridhoku dan ampunanku, kata Allah, diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengarkan baik-baik para aidin, para aidat, Allah saat ini sedang berbicara dengan kita. Allah sedang memanggil kita, menyebut nama kita di tempat yang sangat mulia, alamur rabbani, alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkanlah hati kalian, ahdiru qulubakum,
hadirkan hati-hati kalian. Kenapa? Karena hanya hatilah yang bisa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaqul saluni fa'izzati wa jalali la tas'aluni al-yawm syai'an fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taitukum. Apa kata Allah? Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, tidaklah kalian meminta kepadaku di hari ini, di tempat perkumpulan kalian tersebut, tentang urusan akhirat, pasti akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala lidunyakum illa nadartu lakum, dan untuk urusan dunia, apa yang kalian minta, aku akan perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Insarafu maghfuran lakum, nanti kalian pulanglah, kemudian kalian sudah mendapatkan ampunan Allah. Qad ardaitumuni wa raditu ankum, kalian telah membuat aku ridho dan Allah sudah meridhai kita semua. Amin. Allahumma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mendapatkan ridho dari Allah yang merupakan nikmat yang lebih besar daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ungkapkan kalimat keagungan. Karena apa? Datangnya kita ke tempat ini, puasanya kita selama 1 bulan penuh, tarawihnya kita selama sebulan penuh. Sebenarnya kalau tidak karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa sholat tarawih, kita tidak akan pernah bisa puasa. Maka ungkapkanlah takbir kepada Allah, karena engkau telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tukmilul iddah wal tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan Ramadan itu sampai kemudian kalian takbir mengagungkan Allah atas petunjuk Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Semua ibadah kita, bahkan semua yang kita miliki, tidak akan ada apa-apanya kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ampunan Allah, ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ada makhluk yang namanya iblis yang tidak terima dengan maghfirah Allah ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah, di mana sebulan yang lalu kita mendengar iblis ketika masuk Ramadan sudah diikat. Sulsilatis syayatin, wasbidatis syayatin, mereka sudah diikat dan mereka sudah dibelenggu. Mulai tadi malam iblis sudah dibuka, saat ini sudah dibuka. Nah, jadi iblis sudah keluar dari ikatannya. Mungkin bagi yang dekat sama iblis, iblis sudah rindu kepada kita untuk bercengkrama dengan kita. Berhati-hatilah kita bercengkrama dengan iblis. Karena apa? Iblis juga sedang marah. Rasul Muhammad SAW bersabda, Inna iblis alaihi la'nah yasihu fi kulli yawmi 'id fayajtami'u ahluhu 'indahu fayaqulun ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu. Setiap menjelang datangnya hari raya Idul Fitri, maka iblis menjerit. Iblis mengeluarkan suaranya yang nyaring, maka berkumpullah keluarga iblis. Berkumpullah anak-anak buahnya iblis, yang kemudian dia berkata, Ya Sayyidana man aghdabaka, ada apakah wahai Tuanku? Kenapa engkau sedang marah? Kenapa engkau sedang murka saat ini? Apa kata iblis? Iblis yang lain mengatakan, yang membuat engkau murka akan aku hancurkan. Apa kata iblis? Qala laisa tidak ada apa-apa. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm. Hanya aku marah, aku murka, kata iblis. Kenapa? Karena hari ini Allah telah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW. Fa'alaikum an tastajiluhum, maka wajib kalian wahai para iblis untuk menyibukkan mereka bil ladzah wasyahwat wasyurbil khamr. Sibukkan mereka umat Nabi Muhammad dengan nafsu mereka, dengan kenikmatan-kenikmatan mereka, bahkan berikan mereka minum-minuman keras, obat-obatan, hatta
yabghadahumullah, sampai Allah murka kembali kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka orang yang berakal, al-aqil, yang cerdas, akan menjadikan hari kemenangan kita jauh dari perbuatan maksiat. Silakan Anda berbahagia, silakan Anda bersuka cita, silakan tampakkan kebahagiaannya, tapi jangan berbuat maksiat. Karena kebanyakan ulama umat-umat terdahulu mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, akhirnya diadab oleh Allah karena salah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebagai penutup, para bapak dan bunda, aidin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar maghfirah dari Allah, ketika kita mendengar ridha Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat ini, ingat kata para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nafahati Ramadan. Ulama sepakat bahwasanya ketika semua mendapatkan ampunan Allah, ada 4 kelompok yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 manusia yang terhalang, bahkan diharamkan untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Artinya apa? Kapan saja orang ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah? Manhumu, siapakah 4 kelompok itu? Yang pertama adalah al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapapun dia, ustadzkah dia, kiaikah dia, ulamakah dia, kalau dia durhaka sama orang tuanya, apakah dia bertemu dengan Ramadan atau dia berjumpa dengan Lailatul Qadar, walaupun ratusan bahkan ribuan kali bertemu dengan Lailatul Qadar, dia tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridho Allah bersama ridho kedua orang tua. Tidakkah kita mendengar wa qadha rabbuka alla ta'budu syai'an wa bil walidayni ihsana? Allah menentukan agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau bisa kalian harus berbuat baik kepada orang tua kalian, sebagaimana orang tua kalian baik kepada kalian dulu. Ingatkah kita bagaimana kita dilahirkan dengan nyawa taruhannya? Ingatkah kita ketika kita tidak bisa makan dan minum, tangan suci orang tua kita yang memberikan makan? Ingatkah kita ketika kita buang kotoran, kita pipis, kita beol, siapa yang dibersihkan? Tangan suci kedua orang tua, tanpa merasa jijik. Maaf, seandainya pun saat ini kita sakit, kita tidak bisa membersihkan kotoran kita, tangan suci orang tua kita masih sanggup membersihkan. Kalau kita sudah jijik, ingatkah kita ketika kita bangun tengah malam, orang tua kita bangun? Ketika kita sakit, bagaimana besarnya kasih sayang mereka? Ketika kita membutuhkan biaya, bagaimana orang tua kita? Kalau orang seperti ini harus dikecewakan, kalau orang seperti ini tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Ingat kata Rasulullah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau membuat aku ridho di pagi hari, sementara engkau tidak membuat ridho kedua orang tuamu, aku tidak akan ridho, kata Allah. Walaupun engkau membuat aku murka, tapi ridho kedua orang tuamu menyertaimu, aku akan meridhoimu. Demikian Allah berfirman. Yang kedua, orang yang tidak pernah akan mendapatkan maghfirah adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali ikatan silaturahim, ikatan persaudaraan yang dibangun dengan penuh kasih sayang, yang dibangun dengan penuh cinta. Kenapa mesti harus dicerai-beraikan? Kenapa kita mesti pisah? Kenapa kita mesti putus hubungan silaturahim? Maka ini kesempatan terbaik bagi kita kaum muslimin. Inilah merupakan ibadah dan budaya yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Umat Islam ketika datang Idul Fitri, kita akan menyaksikan bagaimana seorang anak datang kepada orang tuanya, mencium tangannya, memeluk mereka, karena inilah orang yang memuliakannya. Seorang adik datang kepada kakaknya, seorang istri datang kepada suaminya, karib datang kepada kerabatnya sambil mengucap minal arifin wal faizin taqabbalallahu minna minkum. Ini tidak ada di agama-agama yang lain. Saling memaafkan, saling mengikat ikatan tali silaturahim. Kita bisa mengikat silaturahim kapan saja, tapi momen Idul Fitri adalah momen yang paling tepat untuk mengikat tali silaturahim. Yang kedua,
Yang ketiga, yang tidak akan pernah mendapatkan maghfirah adalah al-musyahir, orang yang suka mengadakan pertengkaran, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka dengki, mengadu domba. Walaupun sudah berpuasa di bulan suci Ramadan, walaupun sudah menghatamkan Al-Quran, kalau masih ada dendam di hatinya, kalau masih terus bertengkar, kalau masih terus menghembuskan permusuhan dan pertikaian, orang ini tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kesempatan yang mulia ini, kita mungkin pernah salah kepada saudara kita sebagai manusia. Siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah dosa? Faman la dzamba wa lam yuti'a, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Maka kita sadarlah kita manusia yang lemah, sadarlah kita manusia yang dihiasi dengan lalai dan lupa. Maka datangilah mereka yang pernah kita berbuat salah kepadanya, mintalah maaf kepadanya, kuatkan, buanglah rasa dengki, buanglah rasa sombong, buanglah rasa kita yang paling baik dan paling benar, karena kita diciptakan oleh Allah untuk saling ta'aruf dan saling memaafkan. Dan yang terakhir, yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah adalah mudminul khamri, orang yang tidak mau berhenti dengan minum-minuman keras, atau kata para ulama, orang yang tidak pernah mau berhenti dengan dosa-dosa yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, ketika kita mau kembali kepada Allah, pintu taubat Allah terbuka untuk kita. Bahkan Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai kita. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa kalian, sebanyak apapun maksiat kalian, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun kepada kita. Yang penting kita mau kembali kepada Allah. Yang tidak mendapatkan ampunan, dia yang tidak mau tobat, dia yang tidak mau kembali kepada Allah. Maka marilah kita jadikan momen yang paling mulia ini untuk kembali kepada Allah. Kita sadar, nahnu du'afa al-mudnibun, kita semua yang hadir saat ini ya Allah adalah hamba-hamba Engkau yang banyak dosa dan banyak maksiat. Kalau tidak saat ini kembali, kalau saat ini kita tidak tobat, kapan lagi? Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup lagi. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Demikian Allah berfirman, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Maka bermohonlah kepada Allah. Kita jadikan kesempatan yang mulia ini, karena Allah sudah berjanji, mintalah kalian kepadaku, setiap permintaan kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hadhihi ibaduka du'afa al-mudnibun. Ya Allah, inilah hamba-hamba Engkau yang lemah, hamba-hamba Engkau yang banyak dosa, hamba-hamba Engkau yang banyak maksiat. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kekurangan kami di bulan suci Ramadan. Maafkan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Juga kami mohon kepada Engkau ya Allah, agar Engkau ampuni dan maafkan dosa-dosa kedua orang tua kami, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kami, manusia yang mungkin dulu banyak maksiat karena untuk kami anak-anaknya. Mereka manusia, orang-orang tua kami yang dahulu tidak ridho melihat anaknya digigit nyamuk, yang tidak ridho anaknya kedinginan, kemudian memberikan selimut kepada anaknya walaupun mereka kedinginan. Ya Allah, sebagaimana dahulu mereka menyelimuti kami dengan selimut kehangatan, selimuti mereka orang tua kami dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, sebagaimana dahulu mereka orang tua kami menjaga perut kami untuk tidak lapar, menjaga kami agar tidak susah, menjaga kami agar tidak sedih, walaupun mereka kami bohongi, walaupun kami sudah tidak baik sama orang tua kami, kasih sayangnya tetap terus sayang kepada kami. Maka rahmati mereka ya Allah. Jangan Engkau adab orang tua kami yang ada di barzah. Jadikan kubur mereka kebun dari kubur surga Engkau. Ya Allah, muliakan orang tua kami yang masih ada usia, berikan umur yang barokah, berikan umur yang barokah ya Allah, dan berikan kami kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Berikan kepada kami anak yang soleh dan solehah, anak yang kelak bisa kami banggakan dunia sampai akhirat, anak yang bisa kami banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, anak yang ahli ilmu, anak yang ahli Al-Quran, anak yang tidak pernah membangkang kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, berikan kepada kami sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kami mohon ya Rabb, kembali izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kembalikan Ramadan kepada kami ya Allah. Kembalikan kami kesempatan menikmati indahnya puasa, menikmati qiyamul lail, menikmati tadarus Al-Quran, menikmati bangun untuk melakukan ibadah sahur, menikmati kebersamaan bersama orang-orang yang kami cintai. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.